Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ketiga di mata kuliah kegiatan perbankan ya rekan-rekan mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya yang kita banggakan. Baik, kita akan masuk ke materi ini ya. Satu persatu kita akan bahasnya. Di pertama terkait kegiatan perbankan. Apa aja yang akan kita bahas? Sub-subnya yang pertama kegiatan-kegiatan bank, yang kedua keuntungan bank, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga, yang keempat komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Jadi teman-teman kalau udah pernah ada belajar ini sedikit merefresh ya. Jadi kita akan ngebahas cukup detail. Jadi di awal kita udah pelajarin tentang saving, lending, services. Jadi layanan, terus saving, menyimpan, lending, dan meminjamkan gitu ya. Itu kan basic di awal kita bahas. Nah ini detail lagi kita pelajarinya, apa aja yang ada di dalam perbankan, kegiatan-kegiatannya. Nah kita masuk yang pertama tentang kegiatan-kegiatan bank ya. Pertama, menghimpun dana atau funding yang tadi saya bilang. Jadi simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, mungkin teman-teman udah nggak asing. Jadi ketika masuk ke bank sebagai nasabah akan ditawarkan apakah menyimpan dalam giro ataukah tabungan ataukah deposito. Terus yang kedua, menyalurkan dana, lending, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, bahkan kredit konsumtif juga iya. Tapi cuman beberapa hal aja yang dinilai layak. Jadi bank itu cukup ketat ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang akan membuat bank itu menerima Anda sebagai nasabahnya. Yang ketiga, memberi jasa bank lainnya atau services. Yang pertama, menerima setoran-setoran. Menerima setoran-setoran ini seperti pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran air, dan lain-lain ya. Nah, terus yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran. Nah, pembayaran-pembayaran ini lebih ke fungsi yang payroll. Jadi beberapa bank itu kan seringkali kalau kita mengajak suatu kerjasama perusahaan A dengan bank ngajak, pasti dia mengincarnya minimal jadi payroll. Jadi ada payroll, pembayaran bonus, pembayaran vendor, dan lain-lain. Ini masuk ke pembayaran-pembayaran. Yang ketiga, inkaso atau collection. Ini penagihan pembayaran surat dokumen. Jadi bank sebagai fungsi ini. Yang keempat, clearing. Jadi pemindahan buku, pemindahan uang ya dalam satu buku tabungan ke yang lain gitu ya. Kelima, safe deposit box. Safe deposit box nih kalau teman-teman biasa menyimpan surat-surat berharga gitu ya, surat-surat yang menurut teman-teman berharga, beberapa surat-surat berharga itu bisa disimpan gitu di bank gitu, ada jasanya. Terus yang keenam, bank card. Yang bank card ya teman-teman mungkin udah nggak asing, kayak kartu ATM, debit, kredit, dan lain-lainnya. 7, bank notes atau valuta asing, jadi perdagangan valuta asing, mata uang. Terus yang 8, bank garansi. Jadi bank bisa berfungsi sebagai garansi ketika suatu hal kejadian, sebuah perusahaan tidak bisa membayarkan gitu ya. Jadi ada perjanjiannya juga, jadi garantinya. Selanjutnya, keuntungan bank. Umumnya ya, jadi bank kan kita tahu ya ada dua ya, ada syariah, ada konvensional. Minggu lalu, pertemuan lalu kita membahas tentang kalau konvensional itu kan fee-nya kan dari bunga ya, bunga base fee gitu kan, atau interest base fee. Nah, tapi kalau yang syariah itu kita bahasnya adalah fee atau komisi, base fee gitu. Jadi ada pekerjaan, ada komisi gitu, nggak semata-mata karena bunga kalau di syariah. Nah, kita akan bahas detailnya. Ini keuntungan bank ini lebih ke konvensional. Jadi keuntungan bank itu ada dua. Ada pendapatan bunga, yaitu dari penyaluran kredit kepada masyarakat. Yang kedua, pendapatan non bunga. Pendapatan non bunga itu lebih ke jual beli forex atau falas yang tadi kita udah jelaskan. Terus fee transfer. Jadi fee transfer teman-teman udah nggak asing ya. Fee transfer ya ketika
kita mentransfer ke bank lain gitu misalnya, atau kita transfer ke payment yang online gini, online payment itu kan biasanya ada biayanya 1.000 2.000, tapi walaupun 1.000 6.500 dikali 260 juta orang gitu, bayangkan kalau 1 juta aja gitu udah banyak, bisa triliunan gitu ya, bisa miliaran kalau cuma 1 juta gitu tadi ya, itu ya transaksi. Jadi itu lumayan juga. Dan ketiga, investasi efek. Jadi dana yang ditabung, disimpan di bank ini akan diinvestasikan. Jadi selain disalurkan ke masyarakat dengan skema kredit pinjaman, bank juga menyimpannya dalam bentuk efek gitu ya di bank, di perusahaan efek gitu ya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Nah ini menarik. Menariknya adalah tadi saya sempat menyinggung nggak semuanya bisa dijadikan nasabah gitu bagi bank. Nah yang pertama nih, faktor-faktornya, kebutuhan dana. Faktor ini dikhususkan untuk dana simpanan. Seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh nasabah, peningkatan suku bunga simpanan akan meningkatkan suku bunga pinjaman, begitupun sebaliknya. Nah, kebutuhan dana. Jadi faktor kebutuhan dana. Jadi ketika kita mau nabung lebih banyak dibandingkan yang lainnya, itu kita punya power gitu. Kita punya power, daya tawar gitu untuk memberikan, saya mau bunga segini. Makanya kalau teman-teman ngelihat gitu ya, teman-teman ngelihat kenapa sih sekuritas itu ada reksadana ya. Reksadana itu ada pendapatan pasar uang gitu ya, reksadana pasar uang. Nah itu karena tapi ada produk depositonya. Bedanya apa sih saya ke bank dengan deposito dengan saya masuk ke reksadana pasar uang gitu di sekuritas? Ternyata karena dia menyimpan miliaran, triliunan, dia punya power gitu untuk negosiasi suku bunga simpanan pada bank. Yang kedua, target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, bunga pinjaman ikut besar, begitupun sebaliknya. Jadi ini untuk pinjaman. Jadi laba yang diinginkan si bank gitu ya. Jadi berapa nih? Kan ada hitungannya, nanti di akhir ada hitungannya nih. Berapa kira-kira diperkirakan. Nah, bank ini punya perkiraan juga, setidaknya minimal sekali pasti terjadi adalah suku bunga pinjaman itu harus lebih besar daripada suku bunga simpanan. Nah, itu harus perhitungan dari bank. Ada beberapa analisa dari mereka. Terus yang ketiga, kualitas jaminan. Nah, kualitas jaminan ini diperuntukkan untuk bunga jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika jaminan misalnya tanah gitu ya, sertifikat tanah mungkin lebih liquid gitu dibandingkan yang lain gitu. Nah ini jaminan-jaminan yang diberikan gitu kan, ketika kita meminjam gitu ya, pasti ada jaminannya. Nah ini dia akan mengukur gitu, menganalisis bahwa ini liquid. Nah kita kasih suku bunga ini. Nah selanjutnya, kebijaksanaan pemerintah. Ini juga sangat berpengaruh gitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Regulasi batas maksimal dan minimal untuk bunga simpanan dan pinjaman oleh bank diatur oleh pemerintah. Jadi ketika suku bunga pinjamannya segini, ya nggak mau emang harus di atasnya itu minimal. Ya, nggak boleh di bawah batas minimalnya gitu, karena bakal rugi karena dia pasti di bawah suku bunga simpanan. Ini juga mempengaruhi. Terus yang kelima, jangka waktu. Bunga simpanan maupun pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka pinjamannya, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan risiko macet di masa mendatang. Jadi baik itu menabung maupun meminjam. Kalau menabung gini, pasti tadi kebutuhan dana ya. Kita semakin tinggi nih yang kita tabung gitu ya. Penawaran bank itu pasti kita akan telepon tuh jadi priority. Kebutuhannya apa Pak? Butuh bunga berapa? Pasti. Karena dia melihat ini nominal yang besar sekali gitu. Kalau teman-teman nonton Squid Game, di Squid Game itu waktu pemenang Squid Game-nya itu menang gitu ya, dia dipanggil oleh bank, banyak banget duitnya, pasti itu ditawarkan mau butuh berapa agar tetap menabung di bank tersebut. Nah, begitupun
suku bunga pinjaman gitu, semakin panjang gitu ya, panjang pinjaman, ya waktunya akan semakin tinggi juga karena ada risiko, banyak hal risiko, salah satunya risiko macet ya, yang tentunya tidak akan terbayarkan gitu ya. Nah, terus yang keenam, reputasi perusahaan. Risiko perusahaan yang bonafit, kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan semakin dan demikian sebaliknya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi suku bunga. Jadi inilah bedanya bank gitu ya. Ketika teman-teman meminjam punya perusahaan gitu, meminjam di bank, bakal dilihat nih perusahaan ini apa, iya kan? Inilah yang membuat belakangan ini di masa-masa ini muncul namanya angel investor, karena mana ada sih perusahaan langsung bonafit mau minjem gitu ya. Ini karena perusahaan bank itu hanya bisa menilai juga faktor-faktor nilai suku bunga dari kebonafitan perusahaan gitu. Ketika nggak bonafit, dia akan pasang rate yang sangat tinggi gitu ya dibandingkan perusahaan yang bonafit. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga lainnya yang ketujuh, produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif kemungkinan bunga kredit pinjaman akan relatif rendah dibandingkan produk yang kurang kompetitif. Jadi produk yang tadi kan perusahaannya, terkait brandnya, perusahaannya. Nah, sekarang terkait produknya. Jadi ketika kita punya produk yang kurang kompetitif gitu ya di pasaran ya, kita juga akan dikasihkan rate yang lebih tinggi gitu suku bunganya. Terus yang ke-8, hubungan baik. Bunga pinjaman dikaitkan dengan kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Nah, bank menggolongkan nih, di bank tuh ada golongannya. Anda tuh nasabah utama atau primer, atau Anda nih nasabah biasa atau sekunder. Nah, penggolongan ini berdasarkan loyalitas dan track record. Nah, sedikit cerita. Jadi ada teman gitu ya, ada rekan saya, dia bisa dengan cepat gitu mendapatkan pinjaman di suatu bank B lah namanya ya, karena dia mulai dari awal kerja sampai awal dia sempat ngambil pinjaman di situ, terus dia pindah kerja lagi dan dia masih pakai payroll itu perusahaannya. Kebetulan ketika suatu saat dia butuh dana lagi, dengan cepatnya diberikan ini ya, suku bunganya segini, ditetapkan sendiri dengan langsung oleh manajernya mereka. Itu adalah salah satu walaupun saya rasa nasabah primer itu ada golongan-golongannya lagi pasti. Jadi itu salah satulah termasuk ke nasabah utama atau nasabah primer. Terus yang 9, persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, maka persaingan antar bank akan tinggi, sehingga bunga simpanan semakin tinggi akan dipilih dan bunga pinjaman semakin rendah akan menjadi pilihan. Nah, ini tergantung persaingan juga antar bank. Ini terkait kompetisi bank ya, kompetitifnya bank. Jadi ketika ya dia lihat apakah ini bank A berapa sih dia ngasih bunga simpanannya, bank B, bank A juga berapa sih ngasih bunga pinjamannya dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya komponen dalam menentukan bunga kredit. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sini, ini akan masuk ke video bagian B ya. Video bagian B akan masuk ke komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit, ilustrasi pembebanan suku bunga. Jadi cukup 2 ini akan dibahas di video bagian B. Jangan lupa nonton video B di pertemuan atau sesi 3 ini, yaitu kegiatan perbankan. Terima kasih.